Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pengajaran, yaitu di dalam Maranatha Bible Study, dengan kita akan dengar pengajaran tentang kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan, bila kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam acara yang sangat memberkati dan saya juga diberkati. Kita nyambung minggu lalu, yaitu mengenai kemampuan atau kesadaran emosional, atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan emotional quotient. Nah, jadi saudara, minggu lalu saya sudah katakan bahwa EQ ini, kita memakai istilah EQ saja, kesadaran emosional, itu sebetulnya dikembangkan dan diteliti oleh pengusaha. Jadi tujuan EQ adalah untuk meningkatkan penjualan di tengah-tengah persaingan ini. Nah, jadi EQ itu bukan atau belum digunakan untuk gereja atau yang lain. Tetapi waktu saya ngintip-ngintip dan saya pelajari EQ ini, saudara, ternyata kalau menurut kami EQ ini cocok untuk diri saudara dan saya masing-masing, dan kemudian cocok untuk keluarga kita, cocok untuk dimanapun cocok ini nih.
Nah, saudara, itu minggu lalu kita sudah belajar di dalam tubuh kita ini ada kemampuan. Tubuh saudara dan saya ada 4 kemampuan. Nah, itu di dalam bahasa Inggris kemampuan itu dikatakan abilities. Itu kata asalnya dari able. Able ini artinya I am able to work, tadi saya mampu untuk bekerja, umpama tadi itu. Nah, jadi saudara, kita katakan kemampuan itu adalah noun, kata benda. Jadi ada 4 kemampuan saudara dan saya. Jadi ada 4 abilities saudara dan saya bisa. Nah, yang pertama, saudara mesti mempunyai kemampuan menyadari diri sendiri, ya kan? Nah, dikatakan dalam bahasa Inggris itu dikatakan self awareness ini tadi, nah kan? Saudara, kesadaran diri sendiri. Nah, saudara mesti sadar ini, dan itu saudara bisa karena itu ada kemampuan. Nah, yang kedua adalah dikatakan dalam bahasa Inggris itu self management. Self itu diri sendiri, manajemen itu mengelola. Jadi saudara bisa mampu mengelola diri sendiri. Nah, lalu yang ketiga, saudara juga mesti menyadari dan mempunyai kemampuan penyadaran sosial. Jadi saudara itu social awareness. Dan yang keempat itu adalah hubungan sosial. Nah, jadi itulah yang dikatakan social relationship ini. Nah, saudara ingat, saudara dan saya mempunyai kemampuan kesadaran diri sendiri, kemampuan mengelola atau memanage diri saudara dan saya masing-masing, dan saudara mempunyai kemampuan menyadari sosial. Dan keempat, saudara mempunyai kemampuan, termasuk saya, kemampuan hubungan sosial. Nah, saudara, kita lanjut dalam pertemuan kita yang kedua. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami mau belajar tentang kesadaran emosional kami masing-masing. Biarlah kami dapat tingkatkan IQ kami, karena ini bisa kami tingkatkan kalau kami menyadari. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus hidupkan akan pelajaran ini, hidupkan oleh Roh Kudus. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, lalu saudara yang kemarin minggu lalu ini yang isinya kita tidak bahas ini satu persatu karena sudah kita bahas kan. Nah, ini kita lanjut saudara, kalau sudah masih ingat, dengan solusi, yaitu bagaimana ini salah satu solusi adalah saudara perlu mempunyai mentor dan menti. Kemudian saudara perlu mempunyai guru dan murid. Nah, saudara, ini jalankan ini, karena kita tidak bisa mengetahui kelemahan-kelemahan kita secara pribadi. Ini ada orang lain yang memberitahukannya. Nah, saudara sekalian, kita masuk kepada yang berikut pada hari ini, yaitu emosi. Saudara dan saya mempunyai emosi. Nah, ini emosi kita kelompokkan secara umum ada 7. Ada 7 emosi saudara dan saya. Emosi yang pertama adalah emosi marah. Nah, ini nanti kita akan lihat yang berikut ya. Kemudian kelompok yang kedua emosi kesedihan. Kesedihan ini. Emosi yang berikut ketiga adalah rasa takut. Saudara ingat, Tuhan tidak pernah memberikan kita rasa takut, karena itu bukan dari Tuhan. Dan juga Tuhan tidak memberikan kita rasa kesedihan melulu dan rasa marah atau dendam. Enggak. Yang keempat, ini ada emosi kenikmatan. Nah, ada lagi emosi
cinta. Nah, bagaimana kalau sudah jatuh cinta, mempunyai emosinya berbeda. Demikian juga dengan kenikmatan. Nah, yang keenam adalah emosi terkejut. Ada masalah atau kejadian dengan tiba-tiba atau tidak tiba-tiba, saudara, kita mempunyai emosi semua nih, terkejut. Dan yang ketujuh adalah kita mempunyai emosi malu. Ya kan, tentunya ada 6 atau 7 kelompok ini. Saudara bisa tambahi yang ke-8, ya kan, saudara bisa tambahi. Tetapi untuk sementara dulu pada pelajaran kita, itu kita ngomong dulu tentang 7 emosi ini. Nah, saudara sekalian, sebetulnya tadi saya sudah katakan, kecerdasan emosional saudara bisa tingkatkan, bisa memaksimalkan, ya kan, IQ saudara, IQ bisa. Nah, kalau IQ, ya kan, intelligent quotient, saudara, kalau IQ kita rendah, kita mau tingkatkan menjadi menengah, itu agak sulit. Karena IQ itu ada hubungan dengan genetik. Kemudian IQ yang menengah mau ditingkatkan menjadi IQ yang tinggi, ya kan, kalau menurut saya ini itu agak sulit. Karena sudah terjadi dari sejak genetik kita dalam keturunan. Nah, saudara, tetapi ini nih, emotional quotient atau kesadaran emosional atau EQ bisa, saya ulang lagi, bisa, kita bisa tingkatkan. Nah, saudara bisa katakan amin. Nah, kita bisa ini nih, asal saudara sadar dan mengerti yang kita sudah pelajari minggu lalu. Ya kan, ada 4 hal itu kita pelajari lalu kita jalankan. Nah, saudara, caranya adalah, ya kan, kita mulai yang pertama. Saudara coba belajar mengenal, ya kan, mengenal emosi saudara sendiri. Saya belajar untuk mengenal emosi saya sendiri. Nah, minggu lalu karena kita sudah belajar tentang yang dikatakan self awareness, dan ini saudara perlu kenal. Nah, kalau belum kenal, saudara coba belajar ini nih, ya kan, coba belajar mengenal ini nih, mengenali emosi saudara. Nah, biasanya kita tidak sadar, ya kan, aku seperti inilah, ya kan, memang sudah dari sono begitu. Enggak, itu bukan. Enggak bisa dikatakan dari sono, dari genetik. Enggak bisa. Karena itu kita perlu mengenal. Nah, disinilah peranan yang saya katakan minggu lalu adalah hati nurani. Hati nurani. Jadi saudara, hati nurani saudara itu mesti hidup, ya kan, atau dalam bahasa Inggris hati nurani itu conscience. Conscience itu sebetulnya tempat Roh Kudus bekerja. Jadi saudara, Roh Kudus itu bekerja pada hati nurani saudara. Oh, ini salah, ya kan, yang saya lakukan ini salah, ya kan. Jadi artinya ada rem. Jadi ada rem. Oh, salah ini nih. Saya membuat kegaduhan, saya menciptakan konflik, ya kan, di dalam gereja, di dalam tempat kerja atau rumah tangga. Dia sadar itu. Nah, saudara, kalau hati nurani tidak bekerja, tidak berfungsi karena sudah mati, maka saudara, yang akan dominan adalah suara hati. Suara hati, saudara perhatikan di sini. Suara hati. Suara hati itu tempat kedagingan. Kedagingan akan bicara itu. Ya, karena saudara pikir, loh ini Tuhan bicara ini. Wah, ini kena Tuhan ini nih. Kena Tuhan, saya mesti kumpulkan ini, lalu saya buat kelompok-kelompok, lalu saya buat untuk perpecahan. Oh, ini datang dari Tuhan. Nah, saudara, dia tidak mengerti ini nih. Jadi hati nuraninya sudah mati, Roh Kudus tidak bekerja, firman Tuhan juga sulit untuk bekerja. Jadi dia tahu firman, tetapi dia tidak peka. Jadi saudara, ini ada hubungan dengan
mengenali emosi saudara. Nah, ini sangat penting saudara sekalian. Ini sangat penting untuk kita, untuk diri kita masing-masing. Bukan untuk orang lain, bukan ini. Soalnya jangan pikir untuk orang lain, enggak. Untuk diri kita, sehingga saudara dan saya secara pribadi mengalami sukacita, damai sejahtera. Nah, ini yang kita mau minta pada Tuhan. Tentunya suara hati harus peka, harus hidup ini. Nah, saudara, yang kedua, saudara bisa meningkatkan ini, meningkatkan, mengelola, ya kan, meningkatkan dan mengelola motivasi diri sendiri. Jadi saudara bisa mengelola self motivation. Jadi saudara bisa apa? Memotivasi diri saudara. Nah, tentunya ini saya sudah katakan seperti minggu lalu, saudara bisa memotivasi diri saudara dan saya dalam keadaan yang tidak baik atau kurang sehat dengan bahasa lidah. Jadi saudara, bahasa lidah itu suatu keharusan, ya kan. Saya tahu ada pengajaran dari gereja lain mengatakan tidak perlu bahasa lidah, karena bahasa lidah itu sudah selesai dulu, hari ini tidak. Oh, salah, ya kan, dia tidak mengerti. Dan kalau kita dalam gereja sidang jemaat Allah di Indonesia maupun di seluruh muka bumi, Assemblies of God, maka kami menekankan saudara perlu bahasa lidah. Nah, kenapa? Karena bahasa lidah ini akan membawa saudara kepada jalan kebenaran, dan saudara hidup ini semakin serupa dengan Kristus. Jadi, dari mana kita tahu bahwa saudara anak Tuhan yang berhasil? Yaitu saudara menjadi pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus. Bukan begini, oh berhasil banyak duit, oh bukan itu, nggak ada itu nggak ada. Itu pengajaran yang keliru yang digaungkan dari Amerika dengan kelompok namanya Injil Kemakmuran, Prosperity Gospel. Itu bukan Injil, saudara. Nah, ini saudara bisa mengelola tadi. Nah, yang ketiga, nanti ada lanjut yang keempat ya. Saudara mesti tingkatkan empati. Kita tidak cukup hanya simpati. Oh, kasihan ya, udah makan ya. Ini tadi kan, oh kasihan ya. Seperti kami pada zaman COVID Delta lagi rame-rame di depan gereja ini kan kumpul itu Gojek itu. Lebih kurang itu ada belasan, ya kan, hampir 20, dan mereka giliran duduk di sini kan. Lalu saudara, kita simpatik dengan mereka ini, ya kan, mana omsetnya berkurang, ada COVID, jarang yang penumpang. Saudara, kita mesti tingkatkan tadi itu, simpati menjadi empati. Nah, lalu kita bisa menempatkan bagaimana kalau saya menjadi tukang Gojek, sedangkan ada istri dan ada anak. Nah, lalu saudara, kami berunding saudara dengan pengurus gereja, lalu apa yang kita lakukan? Nah, saudara, kami bisa melakukan itu di antaranya tadi itu, ya kan, sekali-kali berikan nasi bungkus, ya kan, mereka makan. Demikian juga dengan yang di jalanan, ya kan, ada tukang parkir, tukang pemulung dan lain. Nah, Gojek ini saudara, kami berikan beras, ya kan, beras itulah kemampuan kami. Nah, itu namanya empati. Jadi empati ini saudara bisa tingkatkan. Jangan begini, oh itu udah nasib itu kan, nasib dia memang begitu, nasibnya tidak beruntung, saya lagi nasibnya naik daun. Itu bukan empati, bukan. Itu bukan empati, tetapi sebaliknya adalah penghakiman. Nah, kita dijauhkan Tuhan daripada penghakiman lalu menghukum. Dijauhkan Tuhan, karena itu bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Nah, lalu saudara, apa yang kita bisa tingkatkan lagi? Kita bisa meningkatkan IQ saudara dan saya. Saudara bisa meningkatkan kecerdasan,
emosional pribadi saudara dan saya. Tapi sebelumnya coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Lukas pasal 6 ayat 31. Nah, kenapa kita pakai ayat firman Tuhan? Saudara, Alkitab mengandung ilmu bumi. Tetapi Alkitab bukan ilmu bumi. Alkitab mengandung IQ. Tetapi Alkitab bukan buku IQ, bukan. Jadi saudara, Alkitab ini adalah sumber semua pengetahuan, sumber semua kehidupan. Yang tadi ini sumber tadi. Nah, itulah sebabnya kita selalu menghubungkan dengan firman Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, saya akan bacakan ini nih, ya kan, Lukas 6 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain, maksudnya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi saudara, kalau kita ingin orang lain buat pada saudara, saudara buatlah. Ya, tentunya kalau saudara ingin dihargai, kawan banyak, saudara tentunya saudara buat pada mereka ini. Nah, jadi saudara buatlah kawan sebanyak mungkin. Jadi ada istilah lain, buatlah jambatan. Ya kan, kalau ada sungai memisah, buat jambatan, bukan membangun tembok. Nah, saudara, kita lihat lagi yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Alkitab mengatakan jangan sesat. Kamu jangan salah pikir. Kamu jangan salah kira-kira ini. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara, kita jangan mempermainkan Allah ini. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jadi saudara, apa yang sudah tabur, ya kan, umpama tadi, saudara nabur perpecahan, nabur konflik, nabur kepahitan, saudara pasti tuai. Ya kan, cepat atau lambat pasti tuai. Saudara menabur biji nangka, ya kan, 5 tahun, 6 tahun kemudian saudara akan menuai biji nangka tadi. Nangka itu akan besar menjadi pohon dan ada buahnya. Buahnya bukan satu, banyak itu. Nah, kemudian saudara bisa nabur lagi benih jagung, ya. Dalam tempo 9 bulan saudara bisa tuai jagungnya 1 biji. Enggak, kan banyak itu. Nah, jadi saudara, apa yang saudara tabur, itu juga saudara akan tuai. Bisa katakan amin? Nah, ini hukum tabur tuai berlaku di seluruh muka bumi. Agama apapun, ya kan, golongan apapun, ini hukum tabur tuai ini berlaku di seluruh muka bumi. Nah, saudara, ayatnya ke-8 ini tidak enak lagi ini nih. Sebab barang siapa, ini siapapun menabur dalam daging, ya kan, ikuti daging ini nih. Ya kan, dia ikuti kedagingan. Ya kan, pokoknya aku terserah aku ini nih. Dia ikuti apa yang dikatakan oleh daging, suara hatinya bicara, dia jalankan. Nah, saudara perhatikan ini, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi saudara, Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, siapanya menabur dari kedagingan, dia akan menuai. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, R-nya besar, dalam Roh Kudus ini lebih tepat, ya kan, menabur dalam Roh Kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saudara tinggal pilih ini kan, saudara jangan salah. Hidup ini saudara perhatikan, kita selalu dihadapkan pilihan, ya kan, pilihan. Ya kan, saudara bisa pilih mau makan apa, ya kan, ya kan, saudara bisa pilih nanti mau pakai baju apa, semuanya pilihan. Hidup kita ini dihadapkan dengan pilihan setiap saat. Nah, kita masuk ya. Lalu saudara, yang keempat, bagaimana kita
meningkatkan EQ kita, yaitu meningkatkan menjalin hubungan, yaitu kawan ini kan, kemampuan sosial. Kita bisa menjalin, bagaimana kita bisa jadi ada kawan dimanapun saudara berada. Saudara, kalau kita mau jadikan musuh dimanapun gampang itu, ya kan, gampang itu, ya kan. Tetapi untuk jalin hubungan, kemampuan, nah saudara tingkatkan ini, saudara tingkatkan dengan siapapun, ya kan, karena kita ini adalah makhluk sosial. Nah jadi saudara, kita mengadakan itu dengan apa? Ditingkatkan ini. Bisa, saudara bisa meningkatkan menjalin hubungan. Nah yang kelima, saudara juga bisa meningkatkan komunikasi, communication. Contoh lagi, saudara dalam suami istri itu biasanya terjadi salah paham, sudah jelas, ya kan. Demikian juga di dalam tempat kerja, sudah jelas. Nah saudara, saat ini banyak sekali terjadi miscommunication, salah hubungan yang menimbulkan salah paham dan konflik. Nah ini semakin kita modern, semakin manusia hari ini bergantung kepada media sosial. Nah ini akan terjadi lebih banyak terjadi salah paham, ya kan, salah paham dan konflik, ya kan. Saudara, gampang ini paling gampang ini. Nah tetapi saudara perhatikan baik-baik ini, kita bisa tingkatkan komunikasi. Kalau ini jangan, kalau ada dengan suami istri atau kawan atau dalam kelompok atau sel atau dalam gereja, tempat kerja atau sekolah yang lain, saudara bicara, ya kan, ajak bicara, jangan diam. Nanti mereka salah paham, lalu terjadi konflik. Nah saudara, konflik itu pasti terjadi di mana-mana karena kita orang hidup. Sebetulnya konflik itu mendewasakan konflik. Konflik itu sebetulnya mendewasakan. Nah yang keenam, saudara bisa mengatur waktu, time management. Waktu kita selama hidup ini 24 jam, betul kan? Ya kan ini. Nah saudara, waktumu banyak digunakan apa? Ya kan, ada lagi gini, manusia itu dia gunakan waktu itu untuk melihat HP. Ya kan, dia WA lah, dia TikTok lah, dia IG lah, segala macam ya. Sampai ke dalam gereja ibadah pun, ya kan, dia masih nunduk dan manggut-manggut sambil ini jalan, tangannya jalan ini, ya kan, dia main HP ini. Jadi khotbah dia tidak dengar, lagu-lagu dia tidak dengar. Yang penting aku ibadah. Wah ini kan, yang penting aku ikut ibadah. Setelah ibadah dia duduk, HP jalan lagi ini. Nah saudara, bisa habiskan waktumu 6 jam selama 24 jam, jangan-jangan lebih ini. Nah saudara, kita tidak bisa ngatur waktu, tidak bisa. Memang dalam kitab pengkhotbah mengatakan, nanti kita akan belajar bukan hari ini nih, yaitu bagaimana kita mengelola waktu. Manusia itu tidak bisa mengelola waktu, enggak. Waktunya habis dan ternyata satu hari itu 24 jam. Tetapi apa yang dikatakan oleh pendeta Sandy Edelajah. Pendeta ini adalah pendeta gereja besar di Ukraina. Dia katakan apa nih dalam bukunya? Pemanfaat waktu, kita bisa memanfaatkan waktu dan efektivitas waktu merupakan tanda utama untuk sukses. Jadi saudara, waktu kita jangan berleha-leha, ya kan, jangan habiskan dengan cuma-cuma. Saudara, gunakan waktu, di antaranya adalah kita perlu bahasa lidah tadi, hubungan sama Tuhan, ya lumayan, ya kan. Ada orang Yahudi, dia katakan itu lebih banyak waktu, ya kan. Kebetulan orang Yahudi itu sudah meninggal. Kalau sudah pengen tahu siapa itu, yaitu Rasul Paulus. Dia katakan, aku bahasa lidah lebih banyak daripada kamu.
aku bisa hubungan lebih dalam sama Tuhan, maksudnya tenggelam dalam hadirat Tuhan lebih banyak daripada kamu. Nah saudara, itu di Amerika ada lagi pendeta Kenneth Hagin, dia juga sudah meninggal. Kalau yang dari gereja kita Sidang Iman Allah, itu yang di Korea pendeta Yonggi Cho, ya kan, dia doa 1 hari 4 jam, 6 jam. Dia bukan minta-minta, tetapi dia tenggelam dalam hadirat Tuhan. Yang jelas dia bahasa lidah. Nah saudara, mungkin kita akan pikir 4 jam, 5 jam 1 hari rugi ya. Nah saudara, sebetulnya tidak rugi. Tuhan akan membuat sepertinya waktu itu dipersingkat. Saya ambil contoh lagi ini, saya ambil contoh. Waktu saya dagang dulu, kami memegang satu produk di Palembang ini tidak terkenal. Ya kan, itu di bidang telepon itu. Kami megang sebuah produk, mereknya tidak terkenal, modelnya jelek, plus mahal. Saudara, saya pegang itu bukan saya mau. Saya doa sama Tuhan, Tuhan ini nih omset kami penjualan pada waktu itu, saya pegang sepatu itu pun datang dari Tuhan. Lalu waktu saya doa, Tuhan bicara, coba ambil itu, agen itu. Jadi saudara, saya tidak mengerti dan kami pokoknya disingkat ambil, tetapi kami gunakan waktu untuk berdoa. Ya kan, saya ajak salesman kami yang anak Tuhan itu doa, Kak, saya bilang, kamu doa di rumah dan doa di sini secara korporat, walaupun singkat, doain ini. Nah saudara, apa yang Tuhan buat? Begitu anak buah kami, salesman tadi itu, masuk ke sebuah kantor atau toko, dia langsung mau. Ini kan ini, langsung mau. Ketika saya naik pesawat, saya ngomong di sebelah sini, saya tidak kenal bapak itu, tidak kenal sama sekali, ya kan. Tetapi saya ngomong tentang telepon ini, nah dia mau itu. Ya kan, dia mau. Nah jadi saudara, waktu dagang Tuhan sepertinya dipersingkat. Jadi waktu singkat, omset kami naik, sehingga kami untuk di seluruh Indonesia kami nomor 2 itu, yang penjualan terbesar. Kami tidak memakai EQ ini, enggak, ya kan, hanya doa saja itu, dalam doa ini. Nah tapi saudara, itu termasuk EQ sebetulnya. Nah saudara, coba belajar ini. Kita mengatur waktu. Yang setuju bisa katakan amin, ya kan. Nah saudara, lalu ada pertanyaan, apa manfaatnya? Apa ini nih? Apa kegunaan kalau saya meningkatkan EQ atau emotional intelligence ini? Ya kan, saudara boleh pakai EQ atau EI boleh, ya kan, emotional intelligence atau emotional quotient EQ, tetapi saya akan gunakan ini kami EQ, lebih gampang, lebih EQ ini kan, karena EQ ini ada hubungan dengan IQ. Ya, kalau IQ seperti yang saya katakan minggu lalu tidak bisa ditingkatkan, tidak bisa. Karena itu saudara sudah dari genetik, ya kan, dalam DNA kita, tidak bisa itu. Tetapi ini nih, EQ saudara bisa tingkatkan. Lalu pertanyaan, kalau saya tingkatkan EQ, ada manfaat enggak? Ada kegunaan enggak? Ya kan, jangan-jangan ini sia-sia nih, jangan-jangan. Nah saudara, tentunya kita tidak mau sia-sia, ya kan, kita habiskan waktu. Nah kita lihat ini nih, EQ ini nih sangat bermanfaat bagi siapa? Dirimu sendiri, bukan orang lain. Ketika saya coba meningkatkan EQ, saudara, saya banyak sekali mendapatkan manfaat. Bahkan saya ini bertanya, kenapa saya tidak tahu dari dulu, ya kan? Kalau saya tahu dari dulu, diri saya tidak mudah konflik, saya tidak mudah kecewa, saya tidak mudah tersinggung, ya kan, saya tidak mudah marah lagi ini nih, ya kan, tidak begitu mudah, ya. Tetapi saya katakan, kenapa dari dulu saya tidak tahu ini nih. Nah saudara, kalau sudah lihat minggu lalu, ini kan baru diketemukan, ya kan, ilmuwan itu dikembangkan
sampailah kepada Dr. Daniel Goleman, ya kan. Nah saudara, dia mengatakan bahwa keberhasilan hidup saudara 80% EQ, 80% ini, 20% IQ. Jadi IQ tinggi, ya kan, bisa cum laude lah segala macam, hidupmu ditentukan hanya 20%. Tetapi kalau EQ ini tinggi, nah saudara ini perlu kita tingkatkan, amin. Nah inilah kita perlu belajar, saudara tingkatkan pelan-pelan. Saudara belajar itu dengan kelompok, ya kan, saudara belajar itu dengan mentor, dan saudara sebagai mentee, nanti mentee menjadi mentor lagi ke bawah, saudara belajar lagi itu dengan adanya guru dan murid. Saudara ini berarti sel, saudara belajar ini, ya kan, jangan saudara hanya diam-diam, tapi saudara coba buka, yaitu sikap mental positif. Jadi saudara sikapmu, attitude yang positif, itu membuat kita 80% berhasil. Jadi bukan, saya ulang lagi, jadi bukan positive thinking, enggak. Kita tidak menganut positive thinking, karena itu adalah New Age movement, enggak. Karena itu memotivasi batin pribadi, enggak. Kita tidak memotivasi batin pribadi, tetapi kita minta campur tangan Roh Kudus. Jadi saudara, apa manfaatnya EQ ini nih? Dirimu sendiri akan mendapatkan manfaat. Nah, yang kedua, dalam pacaran, ya kan? Dalam pacaran, saudara bagaimana supaya saudara dalam pacaran jangan pacaran putus, ya kan? Pacaran putus ini kan, pacaran putus ini ganti lagi yang lain, sehingga saudara mempunyai mengambil gini, ya sudahlah, sudah nasib ini kan, sudah pacaran lah ini, lalu hidup membujang ini, atau tidak kawin ini. Nah saudara, ini sedang terjadi di mana-mana ini. Maka tidak heran timbulnya kelompok namanya gay, kelompok namanya lesbian, dan yang lain-lain. Nah saudara akan berhasil dalam pacaran. Karena apa? Nanti kita belajar lagi ke dalam ini kan, di dalam tadi. Nah saudara, untuk siapa? Suami istri, ya kan. Kalau saudara sebagai suami, ya kan, tidak mudah konflik dengan istri. Istri pun tidak mudah konflik dengan suami. Jangan-jangan begini, suaminya kecewa, istrinya kecewa, ya kan nih, ya kan ini. Lalu apa yang terjadi ini? Kalau kecewa, ya cerai itu kan nih. Nah zaman ini cerai itu banyak lagi ini nih. Ya saudara, kenapa cerai tinggi? Karena EQ mereka tadi belum dimaksimalkan, belum dinaikkan. Saudara, kalau kita naikkan ini, dalam suami istri itu terdapat harmonis, keharmonisan, hidupnya langgeng, enak, ya karena saudara, apalagi ini nih, itu dalam rumah tangga, ya kan, tadi suami istri, ini dalam rumah tangga, saudara hubungan dengan orang tua. Kenapa anak-anak mudah tersinggung, kecewa dengan orang tuanya? Orang tua juga tersinggung dengan anak, ya kan. Lalu menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, ya kan, menantunya tersinggung, ya kan tadi. Nah saudara, ini perlu ditingkatkan EQ. Jadi saudara, kalau ini tingkat, saudara dalam rumah tangga itu rukun. Saudara yang setuju katakan amin. Nah saudara di sekolah, ya kan, saudara di sekolah, saudara diejek mungkin nih, saya juga di sekolah diejek itu kan, yang lain-lain. Nah saudara, kalau EQ saudara mulai dibangun dari kecil oleh orang tua saudara, nah tentunya kita perlu belajar ini, ya kan, perlu belajar, kita tingkatkan EQ kita kepada anak, diajari. Nah itulah namanya skill, ya kan, bukan hanya IQ, bukan, tetapi skill yang lain adalah supaya mereka ini tekun, ya kan, mengandalkan Tuhan. Nah itu bisa, jadi dia nanti besar akan menjadi lebih berhasil. Di mana? Tempat kerja. Ada yang tempat kerja, aduh aku diejek terus di sini kan, dikucilkan dan yang lain, dia tidak betah.
pindah lagi, ya kan? Apalagi zaman COVID ini, dalam 1 tahun bisa 2 kali pindah, atau dalam tempo 2 tahun dia pindah 2 kali, ya kan, pindah kerjaan ini. Saudara, dengar baik-baik, seorang bos, pimpinan, kalau lihat di dalam kurikulum vitae dia, setahun 2 kali pindah, dalam 2 tahun atau sekali pindah, orang itu biasanya tidak diterima. Kenapa? Nanti dia kerja di tempat ini juga, setahun atau 2 tahun dipindah. Nah saudara, kenapa ini nih? Karena IQ-nya belum ditingkatkan. Saudara bisa katakan amin. Kita perlu mantap di sebuah tempat kerja. Jadi saudara bisa nanti pelan-pelan naik. Tentunya tidak semudah itu, adanya kompetisi, adanya yang lain. Tetapi kalau IQ saudara ditingkatkan, saudara percayalah, saudara akan mencapai karirmu. Nah kemudian di gereja sama nih dalam gereja, ya kan, ada yang tantang tersinggung, tantang kecewa tadi, sudah aku keluar tadi, ya karena saudara tidak akan berhasil, ya kan. Apalagi bentuk kelompok yang lain, sudah aku buat gereja sendiri. Nah saudara, ini kacau balau. Saudara, artinya IQ dia sangat rendah. Bisa saja IQ-nya tinggi, bisa saja, ya kan, bisa. Tetapi saudara, kita perlu tingkatkan emosional quotient kita. Nah saudara, ini dalam gereja pun kita bisa harmonis di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah salah paham. Nah saudara, kita masuk lagi, saudara lihat lagi sini, saya akan ulangi sebentar. Apa manfaatnya IQ untuk diri sendiri dalam masa pacaran? Pacaran ini bukan berarti mesti jadi terus, enggak. Saudara bisa lihat background yang lain ini dalam BPN lagi, suami istri, di rumah tangga, di sekolah, tempat kerja, di gereja, terjadi keharmonisan dan keindahan, kerukunan satu yang lain. Nah saudara, apa yang menjadi manfaat? Manfaat saudara, kalau IQ kita dinaikkan. Kita lihat yang pertama, saudara akan mempunyai tim. Timnya kompak. Jadi teamwork ini akan kompak. Saudara, saya akan bacakan di sini. Seseorang yang cerdas secara emosional, ini anggota tim ini. Anggota tim tadi yang cerdas secara emosional menghargai masukan dan ide kawan sekerjanya atau dalam tim tadi. Jadi ada masukan ini nih, dan dia terima jam ini. Aku maunya begini, kamu mau itu jalan kau, aku tadi. Nah itu jelas terjadi pembubaran. Jadi saudara, seorang yang cerdas secara emosional, dia akan menghargai. Dia akan menghargai walaupun masukan itu pedih, sakit, menyakitkan kuping, ya kan, bukan kuping ini panas itu kan, menyakitkan hati malahan. Saudara bisa hargai, ya kan, ide dan rekan kerja saudara. Dan yang kedua, cenderung ini. Kemudian dia juga mempercayai juga. Ini tentunya cenderung dulu ini kan, karena tentu diuji ini nih. Apakah ide dia tadi memang benar bagus, bermanfaat, tentunya akan diuji lagi ini nih. Tidak bisa kita terima saja begitu, enggak. Nah, ketika mereka ini bekerja dalam tim, saudara, ini sudah kompak ini nih. Mereka akan penuh dengan perhatian, mereka penuh dengan bijaksana dan saling menghormati, saling menghargai. Nah saudara, itu yang pertama. Jadi kalau IQ kita tingkatkan, tim saudara akan menjadi kompak. Ya, saudara, bukan saja dalam tempat kerja, yang kedua, itu juga dalam rumah tangga. Ya kan, di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, di dalam gereja, itu harmonis. Saya bacakan di sini. Seseorang yang cerdas secara emosional membantu, nah ini nih, meningkatkan semangat kerja di tempat kerja
atau di gereja, atau di sekolah, atau di rumah tangga. Jadi meningkatkan semangat, saudara tahu semangat ini. Kita hidup, kita bisa bekerja, melayani karena semangat, ada kegairahan. Jangan semangat itu sudah pudar atau semangatnya patah. Nah, kita yang cerdas secara emosional, maka saudara membantu meningkatkan semangat kerja. Kemudian saudara, ini yang bagus lagi, konflik dapat diminimalisir, dikurangi sekecil mungkin dan lebih fokus untuk menjalankan operasional. Jadi saudara, ketika kita jalankan EQ di tempat kerja, di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, di dalam gereja, itu akan mengurangi konflik, dan konflik itu ya memang tetap terjadi, tetapi konflik itu kita bisa terima karena konflik itu mendewasakan. Lalu saudara, yang ketiga, kalau saudara bisa tingkatkan EQ, ditingkatkan ini nih. Ini kan yang meningkatkan itu kita kan, bukan dari Tuhan, bukan. Ini bukan Tuhan yang meningkatkan atau setan meningkat, enggak, atau apa, enggak. Ini kita pribadi. Saudara mudah adaptasi, ya kan, mudah adaptasi ini nih. Nah, seseorang dengan emotional intelligence yang lebih tinggi merasa lebih mudah, ya kan, untuk menyesuaikan diri dan cenderung menerima perubahan. Jadi saudara, kita bisa menerima perubahan. Oh, ini COVID ya kan, tentang keuangan model begini. Nah, kita terima itu, ya kan, bukan dia lawan. Saudara, dalam dirinya ada konflik itu. Aku tidak bisa terima ini. Nah, lalu dia konflik, dirinya sendiri konflik, dan akan merembet kepada yang lain. Jadi saudara mudah adaptasi. Yang ketiga, 4, ini kita sudah pelajari, maka dia akan mengalami kesadaran diri sendiri. Nah, ini saya ulang-ulangi lagi karena ini kadang-kadang kita sering lupa. Self awareness ini, dia mesti menyadari. Nah, orang yang cerdas secara emosional mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Minggu lalu kan kita belajar SWOT kan, masih ingat? SWOT itu strength, kekuatan, dan W itu weakness, kelemahan, dan O itu opportunities, kesempatan, dan T itu adalah threat, ancaman. Jadi saudara, dia akan tahu itu. Saya ini mempunyai kekuatan apa dan kelemahan apa dalam diri masing-masing. Jangan merasa begini, aku ini kuat terus, ini aku ini hebat, ini bisa, itu bisa, ini bisa, ini bisa. Nah saudara, dia belum menyadari itu, ya kan, dia belum menyadari. Nah saudara, coba kita belajar cerdas secara emosional. Yang kelima, kalau kita meningkatkan kecerdasan emosional kita, saudara bisa mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri. Dari apa ini nih? Nah, dia akan tahu bagaimana menangani keadaan sulit atau konflik. Dia tahu, oh ini keadaan sulit, lalu dia cari solusi. Oh ini ada konflik. Ini semua manusia itu mesti ada konflik, saya kata tadi. Nah, tetapi konflik itu adalah mendewasakan. Lalu dia tahu, ya kan, bagaimana untuk menangani situasi ini. Nah, kita lanjut lagi ini. Saya kutip dalam Amsal 16, 32. Saya akan bacakan di sini. Orang yang sabar. Ingat ini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, ini kan luar biasa ini. Ya kan, kalau kita pikir tadi pahlawan itu kalau merebut sebuah kota itu hebat ini kan. Tapi saudara perhatikan di sini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Bukankah ini luar biasa? Nah, kita masuk lagi di sini. Dalam 1 Korintus 9:25, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Kita semua bertanding, amin. Ya kan, kita ini bertanding, ya kan, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setiap orang kita ini, saudara bertanding, ya kan, untuk saudara bisa menang dalam pertandingan. Apa kata Alkitab? Menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi dia menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, bukankah ini luar biasa? Nah, kita hidup dalam pertandingan ini nih. Saudara sadar tidak sadar. Lalu saudara, kita akan masuk cara memelihara EQ. Nah, untuk masuk ke sana memelihara EQ, kita sambung minggu depan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita jangan banyak-banyak dulu. Memang ini kita bagi beberapa kali pertemuan. Jadi minggu depan kita akan belajar cara, gitu kan? How to. Nah, bagaimana kita memelihara EQ? Karena kalau udah hati-hati hari ini nih, saya lagi top itu memelihara tadi. Besok turun anjlok dia, ya kan ini. Nah, bagaimana ini? Jadi kita mesti memelihara EQ ini nih. Jadi memelihara bagaimana supaya emosi saudara, emosi saya ini nih stabil, ya kan? Emosi yang stabil. Nah, ini tentunya membutuhkan ada cara-caranya. Tapi cara ini kita belajar minggu depan. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi saudara, kita tutup dulu kan untuk hari ini dan kita akan sambung minggu depan. Saudara, kalau saudara diberkati, saudara bagikan ini. Bagikan dalam YouTube ini kepada kawan saudara, bagikan ini. Tidak apa-apa, kita bagikan dan itu semuanya gratis, tidak ada bayaran. Saudara pakai, masukkan ke dalam multimedia, saudara mungkin dalam IG lah, dalam TikTok lah, dalam apa, silakan, tidak apa-apa ini. Dan kemudian kalau saudara mau makalahnya, bahannya, hubungi kami, ya kan tadi. Hubungi kami akan berikan makalahnya. Atau yang kedua, ada pertanyaan atau kurang jelas, atau lagi ini nih, saudara mau menambahkan sesuatu yang positif, silakan. Ya kan, ada ide-ide atau pemasukan, silakan. Kami akan menerima masukan semua saudara ini nih. Nah, baik, kita akan masuk dalam doa. Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kami meningkatkan EQ kami. Biarlah kami bisa meningkatkan EQ kami dan kami jalankan ya Tuhan. Ini semua adalah untuk kepentingan diri kami sendiri, kepentingan dalam hidup kami kalau kami ada yang pacaran, hidup kami dalam rumah tangga, hidup kami dalam sebagai suami istri, hidup kami di tempat kerja, hidup kami di dalam dunia usaha, hidup kami di dalam gereja dan teman-teman yang lain. Tuhan, biar kami mendapatkan keberhasilan, kami mau meningkatkan EQ kami masing-masing. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah seorang penolong kami. Dia akan menolong dan dia sudah siap untuk menolong kami dalam segala hal. Roh Kudus, hidupkan firman Tuhan supaya kami mendapatkan pengertian, supaya kami melakukan firman-Mu, melakukan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati kami yang hadir, kami yang ikut di dalam MBS ini, dalam Maranatha Bible Study ini. Kami berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan tutup dan biarlah semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan seorang penolong yaitu Roh Kudus yang memampukan kami untuk mendapatkan
kasih karunia demi kasih karunia, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Biarlah kita boleh terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan hati kami kepadamu.